Halo teman-teman semuanya, terima kasih karena sudah mau menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan memberikan edukasi mengenai depresi di kalangan remaja. Yuk langsung disimak aja videonya. Halo semuanya, perkenalkan aku Abigail Arin Kasaninta. Hai semuanya, perkenalkan aku Amelia Sendang Husin. Halo semuanya, perkenalkan namaku Lintang. Halo semuanya, aku Elna. Halo, perkenalkan nama saya Firman. Halo semuanya, aku Keina. Kira-kira teman-teman tahu nggak kita bakal bahas apa aja? Jadi yang pertama kita akan bahas mengenai pengertian, kemudian kita membahas faktor penyebabnya, kemudian ada gejala ataupun ciri-ciri dari depresi. Setelah itu kita akan bahas mengenai macam-macam gangguan depresi dan pencegahan serta penanganannya. Selanjutnya terdapat prevalensi. Secara global teman-teman diperkirakan 1 dari 7 yaitu 14% anak berusia 10-19 tahun mengalami masalah pada kondisi kesehatan mental. Namun, sebagian besar masih tidak dikenali dan tidak diobati. Depresi tidak mengenal usia, maka dari itu remaja pun dapat mengalami depresi. Menurut data Riskesdas pada tahun 2018, sebanyak hampir 5% remaja dan anak sekolah di Jawa Timur itu menderita depresi. Maka dari itu hal ini tidak lepas dari usia remaja yang merupakan masa pencarian jati diri. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu depresi? Depresi itu merupakan suatu kondisi emosional yang biasanya ditandai dengan kesedihan yang amat sangat, perasaan yang tidak berarti, dan rasa bersalah yang membuat seseorang menarik diri, tidak dapat tidur, kehilangan selera makan, dan juga kehilangan minat dalam aktivitasnya sehari-hari. Gangguan mood, serta kondisi emosional yang bersifat berkepanjangan yang mewarnai seluruh proses mentalnya. Nah, ada beberapa nih teman-teman yang bisa menjadi penyebab seseorang mengalami depresi. Yang pertama, ada faktor biologi, di mana salah satu hormon yaitu norepinefrin dan juga serotonin merupakan dua neurotransmitter ini berperan dalam patofisiologi gangguan mood. Yang kedua, terdapat faktor sosial, di mana semisal penderita depresi mengalami kejadian tragis, trauma, atau mengalami tekanan akibat tuntutan sosial, terisolasi secara sosial, akibat usia dan gender, serta ketergantungan terhadap narkotika dan juga minuman beralkohol. Kemudian ada faktor psikologi, di mana pikiran irasional atau pikiran yang salah pada penderita depresi. Selanjutnya adalah faktor resiko yang dapat menyebabkan depresi. Jadi ada beberapa faktor resiko yang dapat menyebabkan depresi. Yang pertama adalah keadaan lingkungan sekitar, kemudian keadaan keluarganya, serta pergaulan yang tidak mendukung akan berpengaruh pada emosi remaja. Dengan kondisi emosi yang masih labil dan kerap kali terpengaruh mood, maka bisa menjadi penyebab depresi. Remaja juga dapat beresiko tinggi depresi apabila memiliki riwayat trauma seperti penganiayaan fisik maupun verbal, kemudian riwayat kehilangan orang terdekat. Selain itu, adanya perceraian ataupun perpisahan orang tua, kemudian memiliki orang tua tunggal, finansial keluarga yang tidak stabil, kemudian memiliki masalah dengan teman sekolah seperti sering dibully, body shaming, di mana tidak semua orang mempunyai mental yang sama. Ada yang mudah drop, down, terus kepikiran dan menjadi stres. Kemudian adanya perasaan tidak puas dengan kondisi keluarga, kehilangan cinta, kemudian ada perasaan tidak berdaya seperti mudah putus asa, merasa tidak punya harapan lagi untuk menjadi lebih baik. Kemudian terdapat masalah akademis seperti stres akademik yang paling dominan biasanya disebabkan karena banyaknya tugas dan ujian. Kemudian adanya kekhawatiran apakah kamu bisa mendapat nilai yang baik atau tidak. Kemudian karena waktu yang dihabiskan lebih banyak dihabiskan untuk belajar, dapat membuat seseorang merasa lebih tertekan karena kurang waktu untuk beristirahat dan lainnya.
Baik, selanjutnya, gejala atau ciri-ciri seseorang dikatakan depresi. Jadi, berdasarkan Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder edisi kelima atau DSM, mengatakan bahwa seseorang dikatakan depresi jika setidaknya selama 2 minggu mengalami minimal 5 dari 9 kriteria berikut. Yang pertama, adanya perasaan depresi yang muncul di sebagian besar waktu, bahkan hampir setiap hari terdapat perasaan depresi itu. Kemudian yang kedua, adanya penurunan minat dan kesenangan di hampir sebagian besar kegiatan dan hampir setiap hari. Kemudian yang ketiga, adanya perubahan berat badan atau nafsu makan yang signifikan, di mana gangguan mental ini juga dapat mempengaruhi kondisi fisik anak. Tidak hanya karena penyakit fisik, tetapi berat badan juga bisa menurun drastis yang menunjukkan bahwa seseorang mengalami penyakit mental. Gangguan makan, stres, hingga depresi dapat menjadi penyebab anak kehilangan nafsu makan, kemudian mual dan muntah yang berkelanjutan. Kemudian yang keempat, adanya perubahan tidur menjadi insomnia atau kurang tidur maupun hipersomnia atau kebanyakan tidur. Kemudian yang kelima, adanya perubahan aktivitas atau perilaku. Hal ini merupakan tanda munculnya penyakit mental pada anak yang tergolong mudah disadari melalui aktivitas sehari-hari baik di rumah maupun di sekolah atau bahkan di tempat yang lainnya. Ketika anak lebih sering bertengkar, cenderung kasar, hingga berkata kasar yang menyakitkan orang lain, padahal sebelumnya itu tidak pernah. Nah, itu perlu dicurigai. Kemudian untuk yang poin keenam, yaitu merasa kelelahan dan kehilangan energi. Untuk yang ketujuh, munculnya perasaan bersalah atau tidak berharga yang berlebihan dan sebenarnya tidak pantas muncul. Kemudian yang ke-8, mengalami penurunan konsentrasi, di mana seseorang yang mengalami atau menderita gangguan mental cenderung sulit fokus atau memperhatikan dalam waktu yang lama. Selain itu, mereka juga memiliki kesulitan untuk duduk diam dan membaca. Tanda penyakit mental yang satu ini dapat menyebabkan menurunnya performa di sekolah, di kampus, maupun di tempat lainnya dan menurunkan perkembangan dari otaknya. Kemudian, poin yang ke-9, yaitu memiliki pikiran berulang tentang kematian. Tidak hanya takut mati ya, jadi adanya keinginan bunuh diri berulang tanpa rencana yang spesifik, kemudian terdapat usaha bunuh diri atau rencana spesifik untuk melakukan bunuh diri. Nah teman-teman, beberapa contoh gejala depresi yang paling sering terjadi pada remaja adalah perasaan mudah tersinggung, kemudian merasa tertekan, ketakutan, tidak memiliki semangat, merasa sedih, berkonflik dengan teman, dan berkonflik dengan keluarga. Macam-macam gangguan depresi. Di sini ada 2, yaitu major depressive disorder dan dystemic disorder. Nah, bedanya tuh apa sih? Kalau untuk gejalanya tuh hampir sama antara major depressive disorder dan dystemic disorder, seperti gejala depresi pada umumnya. Cuman kalau dystemic disorder itu bersifat lebih kronis, sehingga waktu berlangsungnya depresi dystemic disorder ini lebih lama hingga bertahun-tahun, dan di sini minimal waktunya tuh 2 tahun. Untuk gejalanya major depresif itu seperti tidur terlalu banyak atau tidurnya kurang, kemudian kekakuan motorik hingga kehilangan berat badan. Begitu juga dengan dystemic disorder. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait gimana sih kita bisa mengatasi depresi. Nah, yang pertama itu teman-teman bisa lakukan sendiri, yaitu dengan perubahan pola hidup. Di mana perubahan pola hidup sendiri itu meliputi seperti teman-teman itu diharapkan untuk berolahraga, kemudian mengatur pola makan, lalu berdoa, dan berwisata. Nah, dari keempat poin ini ada poin paling penting, yaitu diharapkan teman-teman itu mempunyai keberanian sendiri untuk berubah. Nah, kemudian untuk terapi psikologi, ini adalah poin kedua, di mana terapi ini itu teman-teman tidak boleh melakukan sendiri, di mana harus ada tenaga ahli yang membantu, seperti psikolog ataupun psikiater. Nah, dalam terapi psikologi ini tuh sebenarnya ada banyak pilihan, tetapi metode yang paling umum itu seperti yang pertama itu terapi perilaku kognitif, kemudian terapi interpersonal, dan terapi psikodinamik. Nah, ini terapi-terapi ini bisa membantu teman-teman untuk menghilangkan atau mengatasi depresi teman-teman. Nah, jika terapi tersebut tidak membantu, biasanya itu dilakukan dengan pengobatan, di mana pengobatan ini itu dibantu oleh para ahli dari psikiater. Nah, terapinya sendiri itu dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama itu fase akut, terapi yang dimulai untuk terapi dan berakhir dengan remisi atau pengulangan pengobatan. Nah, kemudian untuk fase yang kedua itu adalah terapi fase lanjutan yang bertujuan untuk mencapai remisi dan mencegah adanya relapse. Kemudian untuk yang terakhir itu adalah terapi fase penguatan yang bertujuan untuk mencegah rekuensi. Nah, sekian terkait cara mengatasi depresi. Nah, bagaimana sih cara mencegah depresi? Yang pertama adalah adanya support orang tua. Orang tua menjadi faktor pencegah utama terhindar dari depresi. Kemudian yang kedua, datang ke psikiater ataupun psikolog. Kita dapat mengetahui
bagaimana sih diri kita, apa sih yang kita butuhkan dengan datang ke psikiater ataupun psikolog, karena mereka sangat membantu. Kemudian menciptakan suasana yang sehat dan kondusif di lingkungan rumah, serta luangkan waktu ya untuk bersantai bersama dengan keluarga. Dapat juga melakukan aktivitas ringan seperti berjalan kaki 10 menit di pagi hari, serta mengisi waktu dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan ya. Dan kurangi konflik dengan keluarga, teman, ataupun orang sekitar. Berikut adalah referensi kami dalam membuat video ini. Sekian edukasi terkait depresi dari kelompok kami. Terima kasih.